Apakah manusia akan digantikan oleh AI? Apakah pekerjaan kita, keahlian kita, bahkan eksistensi kita akan jadi tidak bernilai karena AI? Semakin hari, perkembangan AI makin cepat, dan kekhawatiran itu semakin nyata. Tapi tunggu dulu, ini bukan pertama kalinya manusia terancam oleh perkembangan teknologi. Dulu, zaman revolusi industri, mesin juga sempat menggantikan tenaga manusia, dari tenaga terampil ke mesin uap. Tapi, apakah itu menjadi akhir dari tenaga manusia atau menjadi awal dari era baru? Penemuan mesin uap telah coba dilakukan oleh Papin, seorang ilmuwan dari Perancis sekitar tahun 1700. Tapi, baru pada tahun 1769, James Watt, insinyur Skotlandia, berhasil menciptakan mesin uap yang benar-benar berfungsi. Mulanya, mesin ini digunakan untuk pompa tambang, kemudian diperluas untuk menggerakkan kapal dan kereta. Inggris menjadi pelopor, diikuti Perancis, Jerman, Austria, dan Rusia. Hampir 10 tahun kemudian, hampir tidak ada negara Eropa yang tidak memanfaatkan mesin uap. Di zaman abad pertengahan, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan seperti penjahit, pembuat sepatu, penenun, pembuat roti, pandai besi, pelukis, pembuat perabot, pemahat, dan ahli bangunan masing-masing bergabung dalam himpunan pertukangan yang disebut guild. Gelar tukang ahli atau meister tidak diperoleh secara gampang. Pertama, seseorang harus magang selama beberapa tahun. Setelah lulus ujian, pemagang tadi menjadi gesel dan berkelana dengan berjalan kaki dari kota ke kota. Setelah menetap di kota tertentu, dia harus membuktikan keahliannya dengan membuat sebuah karya. Baru setelahnya, dia diangkat menjadi master dan menjadi anggota guild. Kemudian, dia baru boleh memimpin usahanya sendiri. Ditemukannya mesin uap mendorong perkembangan yang pesat dalam dunia industri. Bermunculan mesin-mesin seperti mesin kintal dan tenun yang menggeser tenaga terampil manusia. Tidak diperlukan keahlian khusus untuk mengoperasikannya dan dapat dipelajari selama beberapa jam saja. Tidak perlu banyak orang, beberapa orang saja sudah cukup untuk menjalankan mesin itu dan dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat dilakukan secara manual oleh tenaga terampil. Keahlian manusia tidak diperlukan lagi. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat. Mereka yang bekerja diupah serendah mungkin sekedar untuk bertahan hidup. Terjadi ketimpangan yang tajam antara pemilik mesin dengan kaum proletar. Kemudian muncul pemikiran bahwa alat produksi seperti mesin yang kepemilikannya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai bersama. Pemikiran ini menjadi embrio lahirnya ideologi sosialisme dan marxisme di kemudian hari. Melalui proses yang panjang, penuh penderitaan dan berdarah-darah, pada akhirnya manusia dapat bertahan dalam perubahan besar yang disebut revolusi industri. Gejolak dan revolusi yang menyusul kemudian disebabkan karena kurang siapnya manusia dalam mengantisipasi perkembangan teknologi yang membawa perubahan total dalam tatanan kehidupan masyarakat. Berkaca dari peristiwa ini, sebagai manusia yang hidup di zaman serba cepatnya perkembangan teknologi, harus mempersiapkan diri dalam menyikapi perkembangan ini, terutama perkembangan artificial intelligence atau AI, yang dikhawatirkan menggeser pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Daripada anti terhadap perkembangan AI, lebih bagus kalau kita menerima dan memanfaatkannya untuk mendukung dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan kita sehingga kita siap menghadapi perubahan besar yang akan terjadi. Hal ini juga harus didukung oleh instrumen hukum yang dapat menyikapi perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga dapat menjamin keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan drop di kolom komentar dan terima kasih.